Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah alladhi karrama man ta'allam wa 'alima wa 'allam wa ala alihi wa ashabihi al-akram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Baiklah, langsung aja ya. Jadi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam rangka sebuah kajian majelis bersama sahabat Al-Qur'an ya. Marhaban. Saya diminta untuk menyampaikan materi, judulnya itu Al-Quran sebagai jaminan masa depanku. Jadi luar biasa judulnya ya. Al-Quran sebagai jaminan masa depanku. Dan judul ini sangat benar, betul sekali. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan terjamin hidupnya. Ini yang hadir hari ini rata-rata jurusan apa? Kebanyakan teknik mesin. Kalau yang perempuan, akuntansi. Sekarang saya mau tanya, antum ini mengambil jurusan yang antum ambil sekarang, itu teknik mesin, teknik listrik, teknik apa lagi? Teknik kimia. Terus yang perempuan akuntansi. Seandainya Anda ini sudah belajar ya, sudah belajar teknik kimia, tetapi antum ini cuma tamat SD atau tamat SMP, tapi udah tahu ilmu tentang teknik tersebut, kira-kira diterima kerja enggak? Enggak kan? Nah, artinya baru antum bisa bekerja setelah selesai kuliah kan? Itu artinya usia antum berapa tahun waktu itu? Udah 23 ya? Jurusan yang antum ambil ini baru akan bisa antum rasakan manfaatnya, baru bisa menghasilkan hasil ketika antum berusia 23 tahun kan? Setelah selesai kuliah, setelah mendaftar kerja, dan setelah itu diterima di pekerjaan, barulah kita bisa merasakan alhamdulillah bermanfaat ilmu yang selama ini saya cari. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kalian hafal Quran, kalau kalian bisa mengaji, maka jangankan selesai kuliah, tamat SD saja, kalau kalian sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz, kalian dikenal sebagai seorang penghafal. Kira-kira bisa nggak ilmu itu bermanfaat? Kalau antum mau daftar jadi imam, diterima nggak jadi imam? Diterima kan? Inilah satu bukti bahwa Al-Quran itu tidak akan membuat orang menjadi pengangguran. Orang yang dekat dengan Al-Quran maka insya Allah masa depannya cerah. Ya, antum kalau mau bisa bekerja mesti selesai kuliah. Tapi kalau hafal Al-Quran tamat SMP, antum akan dicari oleh semua orang. Akan banyak sekali lowongan pekerjaan. Saya ini kebetulan menjadi kepala sekolah sebuah lembaga pendidikan, ada namanya SD Islam Al-Quds. Nah, nanti saya minta tolong ya, saya akan share iklan ke yang hubungi saya. Nah, nanti tolong di share ini iklan sekolahnya. Saya bikin SD dan sekarang insya Allah saya buka SMP. Bukan saya sih, teman-teman kami bersama teman-teman. Tahu enggak? Saya bukan itu yang mau saya sampaikan. Saya mau menyampaikan bahwa
di SD yang kami buat ini dan di SMP yang kami buat, itu program utamanya adalah menghafal Al-Quran. Karena kami bikin sekolah itu tentunya butuh orang-orang yang bekerja kan. Kalau saya buka lapangan pekerjaan, yang jadi admin kah, yang jadi helper kah, yang jadi guru kah, itu banyak sekali yang mendaftar. Tapi kami mencari guru tahfiz, guru mengaji. Saya ke Makassar, kampung saya, nyari guru tahfiz. Sampai ke Banjar, sampai ke Jawa, nyari guru tahfiz itu nggak dapat. Tahu kenapa? Bukan karena nggak ada penghafal Al-Quran. Rata-rata orang kalau sudah hafal Al-Quran langsung ada yang cari. Saya datang ke Makassar. Di Makassar itu merupakan tempat menghafal Al-Quran paling besar, paling terkenal di Makassar. Sudah puluhan bahkan ratusan orang sudah lahir menjadi penghafal Al-Quran di sana. Saya datang ke sana, Ustaz, bisa ndak ada dari antara murid antum saya bawa nanti pulang ke Samarinda buat jadi guru di tempat saya mengajar, di tempat saya bikin sekolah. Apa kata beliau? Kami saja butuh guru. Terus kemana alumni selama ini? Begitu mereka selesai hafalannya langsung ada yang minta, nanti ini selesai tolong ya di tempat saya, tolong di tempat saya. Maka hari ini saya ingin menyampaikan judulnya luar biasa, benar itu judulnya. Al-Quran adalah jaminan masa depan. Nah, terus yang perempuan bilang, itu kan laki-laki bisa jadi imam, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Justru sekarang itu orang sudah berubah pikirannya. Laki-laki sekarang itu mencari awat-awat yang soleha. Kalau ibunya penghafal Al-Quran, maka insya Allah anak-anaknya itu otomatis jadi hafiz Al-Quran. Kan ada cerita lucu kan? Hei Budi, apa cita-citamu? Nah, diam dia. Terus ditanya lagi temannya satu, anggaplah namanya siapa? Namanya siapa? Maulana, perempuan. Yang perempuan ditanya, kalau kamu apa cita-citamu? Anggaplah namanya Maryam. Maryam, apa cita-citamu? Cita-cita saya ingin jadi ini, jadi ini, jadi ini. Banyak sekali cita-citanya kan. Langsung kata si Budi, kalau saya Bu, cita-cita saya ingin menjadi suaminya Maryam. Nah, ini lelucon aja. Jadi intinya saya mau sampaikan sama teman-teman sekalian, ketika antum dekat dengan Al-Quran, ya, nggak usah hafal semuanya. Antum hafal 5 juz, hafal berapa juz, itu insya Allah akan berkah sekali. Antum akan dicari orang, antum akan dimuliakan orang. Kalau antum punya hafalan Al-Quran, nggak usah semuanya, 1/4-nya saja, 7 juz saja, atau 5 juz saja, 3 juz saja, antum akan didudukan di depan. Duduk di depan Pak Ustaz, dia hafal Quran. Tapi sehebat apapun antum, kalau bacaan Al-Qurannya belepotan, ya Allah, gak ada nilainya antum. Nah, jadi insya Allah saya mau sampaikan, saya terkadang sedih. Saya dengar tadi bacanya bagus-bagus loh. Nah, saya datang mengisi di mahasiswa, kalau saya sebutkan kampus gitu. Saya datang, terkadang yang membaca Al-Quran itu, ya Allah, sakit kepala saya dengarnya. Nah, ini tidak boleh. Nanti bagaimana dia akan. Saya di 2 minggu yang lalu di Kendari, saya diundang mengisi ceramah pernikahan. Nah, bagus tuh Pak imamnya tuh. Saya semoga berharap semua imam yang mau menikahkan gitu dulu. Jadi sebelum dia dinikahkan, nah ini kan kamu mau nikah nih. Kalau kamu menikah berarti kamu akan jadi suami. Yang namanya suami itu adalah imam. Karena kamu mau menjadi imam, minimal imam bagi istrimu, kamu harus benar dulu bacaan Al-Qurannya. Coba kita dengarkan bacaan Al-Qurannya. Ya Allah, baca Al-Fatihah pusing saya dengarnya. Saya berharap semua yang mau menikah dites semua bacaan Al-Quran di depan umum dites. Artinya apa? Orang kalau ini Al-Qurannya bermasalah, maka hidupnya juga tidak akan tenang. Maka insya Allah ini bagus ya. Ini kegiatannya tiap hari Kamis, sahabat Al-Quran ini. Harus ditambah, jangan sebulan sekali aja. Nanti ditambah tiap minggu. Pokoknya harus ada kajian. Kalian ini harus bisa bagus bacaan Al-Quran. Mahasiswa itu minimal sudah hafal 3 juz. Ya, kemarin 2 hari yang lalu saya menemani Syekh. Syekhnya ini jurusan teknik sanitasi lingkungan dan air bersih, ada seperti itu. Teknik pokoknya air bersih, pokoknya jurusan air bersih lah. Orang dari Gaza, orang Palestina. Beliau 8 bersaudara.
Sekarang kuliah S2 di ITB, itu jurusannya Magister Teknik Sanitasi Lingkungan dan Air Bersih. Beliau ini orang umum, tapi hafal Quran luar biasa, Masya Allah. Antum tanya di halaman berapa, dia bisa tunjukkan ini halaman sekian. Bacakan ayatnya, dia tunjukkan. Nah, padahal dia ini orang umum, bukan orang belajar agama. Mulai dari kelas SD sampai dia kuliah selesai S1, itu tidak pernah menyentuh pendidikan agama. Jurusannya jurusan umum semua. Tapi dia bisa hafal Quran. Dan dia 8 bersaudara hafal Quran semuanya. Dan semuanya jurusan umum, gak ada yang jurusan agama. Nah, ini maksudnya saya ingin sampaikan sama antum, bahwa Al-Quran itu bisa diambil oleh siapa saja. Nggak mesti harus pesantren. Antum silakan belajar jadi jurusan apa saja, tapi ingat, hafal Quran itu mudah, boleh semua menghafal Al-Quran. Dan itu sudah janjinya Allah. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Qamar, ya, itu 4 kali diulang-ulang ayatnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, kata Allah, walaqad yassarna, kami telah mudahkan. Apa yang dimudahkan? Allah mengatakan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran dimudahkan? Lidzikr, untuk menjadi peringatan, untuk dipelajari, untuk menjadi pengingat, untuk menjadi penenang hati. Nah, terus kata Allah, fahal mim muddakir, adakah yang mau mengambil dan menjadikannya sebagai pelajaran? Itu intinya masalahnya. Al-Quran sudah dimudahkan, masalahnya banyak di antara kita yang tidak mau mempelajarinya. Jadi yang saya ingin sampaikan hari ini, tolong ya adik-adik semua, teman-teman mahasiswa ini, mumpung kalian masih muda. Sekarang ada yang hafal 1 juz nggak di sini? 2 juz ada? 3 juz ada? Berapa orang yang paling banyak hafalannya berapa? Yang paling banyak hafalannya di sini berapa? Yang paling banyak hafalannya sampai berapa juz? 20, 15? 15? Setengah Al-Quran? Masya Allah, luar biasa. Harapan saya, kalau teman kita bisa 15 juz, kenapa yang lain nggak bisa? Kalaupun nggak bisa 15 juz, minimal surah-surah yang penting itu harus hafal. Jangan dari dulu SD sampai berapa hafalannya? Rata-rata kalau kita kecil itu kan hafalannya ada ya. Hafal sampai di mana paling tinggi? Ad-Duha. Dari SD, dari kelas 6 sampai nanti punya anak, punya cucu, Ad-Duha aja terus hafalannya. Terus selama ini kemana aja? Seharusnya kita kan umurnya bertambah tiap tahun kan? Bertambah umur artinya bertambah juga hafalan Quran. Antum tahu Al-Quran itu berapa halaman? Berapa halaman? Al-Quran itu 604 halaman. Coba buka surat An-Nas. Lihat surat An-Nas itu halaman ke 604. Benar kan? Dalam setahun berapa hari? 300 berapa? 365 hari kan? Kalau 2 tahun berarti berapa semuanya? 730. Berarti kalau kita mau serius itu menghafal Al-Quran 1 halaman aja 1 hari, nggak sampai 2 tahun selesai itu hafalan 30 juz. Antum sadari nggak ini? Atau kalau kalian sibuk susah betul itu 1 halaman 1 hari. Setengah halaman cuma butuh berapa tahun? 3 tahun selesai. Ya nggak? Nah, makanya hari ini kita kan namanya sahabat Al-Quran ya. Antum kan sering baca nih, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada nah itu salih itu terjemahnya. Coba dengar, ini bunyi hadis ya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat. Apa bahasanya? Li ashabi. Apa artinya ashabi? Sahabat. Kalau kepada pembacanya mestinya Nabi Muhammad mengatakan li qari'ihi, kepada yang qari. Tapi bukan, yang akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sahabatnya. Apa namanya sahabat? Antum kalau ada sahabat tahu nggak semua kehidupan? Nah itulah, sekarang saya tanya, antum tahu nggak semua Al-Quran? Nah, mau disebut sebagai sahabat Al-Quran, saya tanya, surat Ad-Duha urutan keberapa dalam Al-Quran? Bukan sahabat namanya itu.
Namanya sahabat harus tahu semua seluk-beluknya sahabatnya. Atau enggak usah dulu, saya sekarang bilang, coba buka surah Al-Kahfi, coba buka surah Al-Kahfi. Langsung nggak menemukan. Kalau nanti buka cari kiri kanan, bukan sahabat. Yang namanya sahabat itu begitu dikatakan buka surah Al-Kahfi, dari cara bukanya saya sudah tahu. Kalau dia langsung buka di tengah-tengah, berarti ini. Karena Al-Kahfi itu di pertengahan Al-Quran. Coba baca surat Ar-Rum. Ar-Rum yang paling sering dibaca, apalagi Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan. Itu kalau disuruh buka Ar-Rum, ternyata bagian awal-awal dibuka, ini bukan sahabat ini. Ar-Rum itu di bagian 20-an ke atas sana. Jadi ingat ya, mulai hari ini luruskan terjemahannya. Mau mendapatkan syafaat dari Al-Quran, jadilah sahabat Al-Quran. Bagaimana namanya sahabat? Sahabat itu dekat, dia tahu semua seluk-beluknya. Enggak usah jauh-jauh dah. Saya tanya, setelah Wadduha surat apa? Oh, bagus berarti. Karena kecil dihafal. Kalau diganti, setelah surat An-Naml surat apa? An-Naml. Bukan sahabat berarti. Ya udah ya, mulai hari ini jadilah sahabat Al-Quran. Yang namanya sahabat itu tahu seluk-beluknya Al-Quran. Nggak usah sampai tahu tafsirnya semua, enggak, bukan seperti itu. Minimal ditanya urutannya itu antum tahu. Antum tahu letaknya di mana, disuruh buka langsung cepat bisa buka. Nah, karena namanya sahabat itu selalu lengket, dikit-dikit lihat. Antum kalau punya sahabat dikit-dikit ditelepon kan, lagi di mana bro? Kapan lagi ngopi ini? Nah, itu namanya sahabat. Sekarang antum berapa kali ketemu dengan Al-Quran? Kalau namanya sahabat itu tiap hari ketemu, kemana-mana dibawa. Di HP-nya ada semua nggak Al-Quran di HP-nya? Kalau nggak ada HP-nya jual itu HP. Kalau nggak ada HP-nya, kalau nggak ada Al-Quran di HP-nya jual itu. Ya siap ya insya Allah ya. Jadi mulai hari ini saya minta kepada antum semua harus baca Al-Quran tiap hari. Karena kita tidak mau dengarkan ada mahasiswa ya, mahasiswa Islam. Antum Islam semua kan ya? Islam itu harus tahu itu Al-Quran itu. Belajar mengaku sebagai mahasiswa Muslim, ditanya KTP-nya Islam, disuruh baca Al-Quran salah-salah, ya Allah. Terus selama ini kemana aja? Itu Al-Quran tidak perlu lama-lama dipelajari. Kalau hanya sekadar memperbaiki bacaan Al-Quran sebentar saja, 2 bulan, 3 bulan paling lama, insya Allah kalau kita serius bacaan Al-Quran kita bisa baik. Karena ini saya mau sampaikan ya, jadi kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai jaminan masa depan kita, maka Al-Quran itu menuntut dari kita minimal yang pertama adalah kita harus membaca yang baik dan benar. Itu dulu. Ada ayat dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW curhat kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Artinya Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya pengikutku ini ittakhadhu, mengambil Al-Quran mahjura, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ada ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mahjura, ditinggalkan, itu yang pertama adalah meninggalkan membaca. Maka kewajiban pertama sebagai seorang muslim adalah dia harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau ada muslim terus bacaan Al-Qurannya bermasalah, berarti dia harus disuruh bertobat, minta ampun sama Allah dan perbaiki bacaan Al-Quran. Ini kewajiban pertama kita. Bacaan Al-Quran kita salah-salah, berarti sholat kita juga akan bermasalah. Kenapa? Karena kan dalam sholat harus baca Al-Quran kan. Kalau bacaan Al-Qurannya nggak benar, gimana coba sholat? Nah, itu kewajiban pertama ya. Setelah itu yang kedua, lanjutnya yang kedua, kalau sudah membaca maka kita harus berusaha membaca dengan baik dan benar ya. Kita harus berusaha untuk memahaminya. Makanya alhamdulillah nanti itu Al-Quran antum kalau bisa ada terjemahannya di sampingnya. Tapi nggak usah semua dulu, sedikit-sedikit. Minimal nanti semua yang mau dibaca dalam sholat itu kita tahu maknanya apa. Ketika baca Maliki Yaumiddin harus tahu apa artinya Maliki Yaumiddin. Harus tahu apa maknanya.
Ar-Rahmanir Rahim, apa maknanya Ar-Rahmanir Rahim? Apa maknanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Apa maknanya wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar? Apa artinya wa wajadaka dhallan fahada? Itu harus kita tahu, itu minimal itu dulu antum tahu. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Membaca, berusaha untuk memahami maknanya, kemudian yang ketiga mengamalkannya. Nah, mengamalkan itu artinya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah membaca apa tadi itu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka tidak boleh lagi ada yang namanya orang galau. Kenapa? Karena Allah mengatakan sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi nggak boleh lagi galau. Udah hafal Al-Nasr dari dulu kan? Nggak boleh galau. Karena Allah mengatakan di balik kesulitan itu ada kemudahan pasti. Sekarang saya mau tanya, sehari ini lebih banyak mana? Kemudahan atau kesulitan? Lebih banyak mana yang merasakan hari ini? Kemudahan atau kesulitan? Atau nggak usah sehari, seminggu ini yang mana lebih banyak? Lebih banyak yang mudah, yang enak atau yang susah? Jawab dengan jujur, lebih banyak mana? Yang mudah atau yang susah? Susah? Sebenarnya itu lebih banyak yang mudah. Cuma karena antum sibuk memikirkan yang susah, maka seolah-olah hidup antum ini susah terus. Saya mau tanya, atau lebih gampangnya gini, dalam seminggu ini lebih banyak mana makan atau tidak makan? Nah itu kan. Tapi antum tidak menyadari bahwa makan itu adalah sebuah kemudahan. Antum menganggap ya makan memang sudah seharusnya seperti ini. Padahal bayangkan kalau antum masuk dalam penjara atau antum hidup di Uighur hari ini. Nah itu tuh makanya Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat Tuhanmu itu kan diartikan dengan kata disyukuri kan. Tapi arti sebenarnya itu adalah wa amma bi ni'mati rabbika. Kalau kita kembali ke arti bahasa, fahadis itu artinya maka ceritakanlah. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Kenapa Allah suruh ceritakan? Karena biasanya manusia hanya tahu menceritakan susahnya, tidak pernah tahu menceritakan nikmat Allah yang diberikan pada dia. Allah suruh ceritakan itu nikmat. Kita kan tahunya cuma susah aja kan. Baru 1 hari tidak makan, padahal seminggu makan kenyang. Aduh susahnya hidup ini. Padahal 1 hari aja nggak makan. Yang 1 hari itu yang diingat, yang seminggu yang lalu lupa. Nah, maka kita ini manusia harus banyak-banyak menghitung nikmat Allah. Coba bayangkan dalam sebulan berapa kali bocor ban motor Anda? Berapa kali kehabisan bensin? Hampir nggak ada kan? Ban motor juga bocor kan? Nah, tapi giliran ban motornya bocor sehari, itu diingat seolah dia paling susah sedunia. Padahal sebulan bahaya terus. Nah, makanya ingat nih. Makanya itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Kenapa disuruh ceritakan? Karena kalau tidak mungkin kita cerita kalau tidak ingat. Dari menceritakan ini akhirnya lahirlah rasa syukur. Diterjemahkan dalam Al-Quran yang diterjemahkan itu langsung kesimpulannya yang diambil oleh para ulama kita, adapun nikmat Tuhanmu maka syukurilah. Tapi ceritanya itu seperti itu tadi, ceritakan dulu, dari cerita kita jadi ingat akhirnya kita jadi bersyukur. Kenapa manusia banyak lupa sama nikmat? Karena banyak tidak bersyukur karena dia lupa sama nikmat Allah. Gak usah jauh-jauh deh. Antum keluar masuk WC itu nikmatnya. Pernah nggak disyukuri bahwa itu sebuah nikmat? Sadar nggak bahwa itu nikmat? Itu terkadang lupa kita bahwa itu nikmat. Padahal kalau mau dipikir-pikir, ya Allah, saya pernah dulu dengar cerita ada orang bayar 3 juta, tahu nggak kenapa? Karena kentutnya nggak bisa keluar. Coba kalau Allah setiap antum bayar 3 juta, Allah nggak pernah minta itu. Nah, jadi insya Allah ya. Jadi mulai hari ini kita menjadi sahabat Al-Quran. Gimana tadi cara menjadi sahabat Al-Quran? Pertama, membacanya, kemudian berusaha untuk memahaminya, kemudian mengamalkannya. Ya. Karena bagaimana mau mengamalkan orang nggak paham artinya? Nah, sekarang udah paham kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits.
majlis. Nah, mulai sekarang nggak boleh lagi ada ceritanya orang galau-galau. Yang harus kita pikir itu syukur. Nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang diberikan. Makanya kan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kami akan uji bisyai'in. Syai' itu artinya sedikit saja ujian Allah yang berikan sama kita. Kelebihannya itu adalah nikmat yang sangat banyak. Oke ya, saya persingkat. Jadi mohon maaf saya tidak bisa lama-lama ya. Harus ada acara lagi setelah ini, ada janji. Apa tadi yang kedua? Yang ketiga ya, mengamalkan. Kemudian yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Nah ini untuk menguji keyakinan nih. Pernah sakit kepala? Mulai kalau sekarang kalau sakit kepala jangan pusing-pusing cari obat dulu. Ambil air putih, bacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Ya Allah, dengan berkat surat Al-Fatihah sembuhkan kepalaku. Memang nggak langsung hilang sakit kepalanya. Memang nggak langsung hilang sakit kepalanya, tapi insya Allah hatinya lebih tenang. Tapi kalau lebih yakin lagi, yakin betul-betul bahwa akan sembuh betul-betul. Gitu ya. Sekarang kan dikit-dikit orang kalau sakit ingatnya obat ini obat itu, lupa kembali balik dulu sama Al-Quran. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa, dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi obat. Ada yang bisa jadi obat. Siap ya? Ada yang lagi pusing, lagi patah hati, udah baca Al-Quran. Ada yang bilangnya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu bohong itu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tahu kenapa? Kalau antum sakit hati datang ke masjid baca Al-Quran 2 lembar 3 lembar hilang sakit hati. Kalau sakit gigi baca 1 juz gak hilang-hilang kalau tidak dicabut di giginya. Ya enggak? Oke siap ya. Jadi Al-Quran dijadikan, yang keempat apa tadi? Al-Quran dijadikan obat. Yang kelima, kita berhukum dengan hukum Al-Quran. Ya, Al-Quran dijadikan sebagai hukum. Artinya apa? Dalam segala keputusan kita ambil itu mesti kembali kepada Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya ya, kita mau bekerja nih. Nanti yang bagian akuntan nih diminta bekerja, tapi dia menjadi akuntan hukum orang-orang yang transaksi riba. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan orang yang bertransaksi dengan riba itu apapun dia, baik wakilnya yang mencatatnya, semuanya dapat bagian dari dosa, termasuk akuntannya nanti itu. Nah, jadi nanti kalau cari pekerjaan yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran. Hukum kan yang kelima ya, berhukum dengan hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran mengatakan riba nggak boleh. Nah, maka kita kalau memang ingin menjadi sahabat Al-Quran, tinggalkan yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Siap ya? Apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan jangan dekati zina. Maka kalau kita betul-betul ingin menjalankan Al-Quran dan menjadi sahabat Al-Quran, mulai dari sekarang kalau ada yang pacaran putuskan. Ya? Alhamdulillah, berarti gak ada yang pacaran di sini. Biasanya kalau ada yang senyum-senyum. Ya, siap ya? Putuskan sekarang juga, telepon sekarang pacarnya. Bang, kata Ustadz saya dengar pengajian tadi, kalau memang mau menjadi sahabat Al-Quran maka harus putus. Kalau abang masih mau lanjutkan, ini nomor telepon bapak saya. Itu caranya. Ya, Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Mana contoh mendekati zina? Hal yang paling besar mengantarkan perzinahan hari ini karena adanya pacaran. Antum baca berita di Makassar mahasiswi dibunuh. Itu gara-garanya apa? Pacaran itu. Jadi terutama kalian yang laki-laki mah enak, yang perempuan ini yang kasihan. Itu kan akhirnya dia minta dibunuh saja karena dia udah lama menderita. Dia menanggung beban hidup, ternyata sudah hamil berapa bulan. Akhirnya dia bilang sama pacarnya, bunuh saja saya. Nah, pacarnya juga kalah aja. Orang kalian nih laki-laki dan perempuan kan malu dekat-dekatan kan? Malu kan dekat-dekatan kan? Tapi gara-gara pacaran, bukan cuma dekatan, berpegangan, berpelukan. Kenapa? Apa alasannya? Kan pacarku. Makanya pacaran tidak boleh. Kalau memang mengatakan Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai sahabat kita, jangan sekali-kali. Alhamdulillah mungkin di sini nggak ada pacaran, tapi kalian punya kewajiban mengingatkan teman-teman yang ada di luar. Kalian yang laki-laki di sini yang tahu temannya ada pacaran, nasihati itu laki-laki.
Kalian jangan permainkan anaknya orang. Kalau kalian memang laki-laki, datangi bapaknya, bukan ininya yang ditelepon. Atau mungkin karena sekarang sudah hijrah ya. Nah, kalau dulu kan nanya apa kabar, sudah makan belum. Nah, sekarang itu ada banyak modusnya laki-laki, mentang-mentang sudah hijrah, dia nggak nanya udah makan, udah apa. Tapi jam 3 malam diteleponnya orang-orang, di SMS-nya. Ukti, udah salat tahajud. Kan gitu godaannya setan kan. Kamu kan sudah hijrah. Nah, maka ajaklah itu ininya. Kita kan ingin membangun rumah tangga yang baik. Alangkah indahnya kalau kita tahajud bareng-bareng. Padahal temannya di sampingnya ngorok gak dibangunin. Yang jauh di sana perempuan diteleponin. Oke, insyaallah ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau singkat saja, tapi semoga yang singkat ini bisa diingat ya. Yang pertama ingat tadi, kita harus menjadi sahabatnya Al-Quran ya. Sahabat Al-Quran itu bagaimana? Bukan sekedar perkataan, mesti dilaksanakan, dibuktikan ya. Nah, kemudian ingat, kalau kita memang mau menjadi sahabat Al-Quran, berapa tadi syaratnya? 5 ya. Nah, yang paling pertama segera. Kalau di sini masih ada bacaannya masih belepotan, tolong segera cari lembaga tahsin. Banyak di sini ya. Ada Bilal, namanya Bilal tuh, bimbingan belajar Al-Quran, ikut tuh. Ada LTTQ Ar-Rahma, banyak. Kalau ternyata nggak sempat juga, cari teman yang sudah bisa, seorang tiap hari. Tapi ingat, perempuan sama perempuan, jangan itu sama laki-laki ya. Karena itu tadi ya, ingat Al-Quran melarang betul ya, laki-laki dan perempuan dalam Islam itu tidak boleh dibiarkan berdua-duaan, walaupun untuk belajar Al-Quran. Apalagi bukan belajar Al-Quran, berdua-dua laki-laki dan perempuan dengan alasan mau belajar Al-Quran. Belajar Al-Qurannya itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Laki-laki dan perempuan berduaan dengan alasan mau belajar Al-Quran, maka haram hukumnya belajar Al-Quran. Tak boleh. Sedangkan belajar Al-Quran tak boleh kalau berdua-duaan, apalagi nggak belajar Al-Quran. Pergi menghitu nyamuk. Oke ya. Terakhir pesan saya, kalau kalian mau menjadi penghafal Al-Quran, maka ini ada caranya itu. Pertama, niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Niatkan lillahi ta'ala seikhlas-ikhlasnya, bahwa saya menghafal Al-Quran bukan biar dipanggil sebagai penghafal, bukan itu. Wah, ini penghafal Al-Quran, bukan itu tujuannya. Kita menghafal Al-Quran biar nanti ketika sholat bacaannya ndak itu saja yang dibaca. Tahun lalu bacaannya itu, tahun ini itu lagi bacaan itu. Nah, agar bacaan kita meningkat, agar bisa mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sekali sholat bisa 1 juz, 1 rakaat ya, 1 rakaat 1 juz. Nah, kita bagaimana mau 1 juz? Orang hafalannya cuma 1/4 juz. Nah, bagaimana mau mengikuti Nabi? Katanya mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah, hafallah Al-Quran. Nabi Muhammad itu sholatnya, bahkan pernah Nabi Muhammad sholat 6 juz 1 rakaat. Ingat itu. Nah, jadi yang kedua, jadi pertama, kalau mau jadi hafal Quran, luruskan niat. Saya menghafal Al-Quran lillahi ta'ala, agar saya dekat sama Allah, agar banyak pahalaku, agar nanti masuk surga itu. Kemudian yang kedua, setelah punya niat, tulis besar-besar di kamar, saya mau nambah hafalan, saya mau jadi hafal Quran. Jadi tiap hari dilihat, keluar WC lihat, masuk kamar lihat. Walaupun mungkin malas-malasan, jadinya semangat lagi begitu melihat tulisan. Kemudian yang ketiga, siapkan waktu. Siapkan waktu. Kita kan banyak mau menghafal Al-Quran, tapi tidak memberikan waktu untuk Al-Quran. Antum punya waktu berapa jam dalam sehari? 24 jam kan? Kuliah dalam sehari berapa jam? Nah, berarti masih ada berapa sisanya? 16 jam lagi. Tidur berapa jam? 6 jam paling lama kan, berarti masih ada 10 jam kan? Terus 10 jam itu kemana aja? Al-Quran minta 1 jam aja satu hari. 1 jam satu hari ini jangan ada yang ganggu. Mau apapun yang terjadi, mau polis runtuh semuanya antum. Enggak, kan terus bilang mau ada bom, mau ada rudal, mau perang dunia ketiga, antum ini waktu saya dengan Al-Quran sekarang. Itu maksudnya ya. Apalagi kalau mau cuma ditelepon sama sahabat yang di samping pergi makan, makan aja kamu, saya lagi bersama Al-Quran. Gitu ya. Jadi waktu itu nggak boleh diganggu. Nah, kemudian selanjutnya mesti ada gurunya.
Nah, guru ini nggak mesti guru betul. Ya harusnya teman antum tadi kan udah ada yang hafal 15 kan, antum setoran sama dia. Minta waktunya dia, tolong dong waktu antum 15 menit aja satu hari. Saya mau tiap hari ngafal setengah halaman. Setengah halaman ini sudah saya hafal, saya mau hadapkan sama kamu. Nah, kemudian dalam seminggu itu kan 7 hari ya. 7 hari ini 6 hari jadikan waktu untuk menambah hafalan. 1 hari jangan nambah. Kenapa jangan nambah? Bukan biar istirahat, enggak. 1 hari ini untuk mengulang semua yang sudah dihafal. Oke ya, kemudian perbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, saya mau menjadi penghafal, saya mau jadi orang baik, saya mau jadi itu intinya ya. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena tadi tiba-tiba diberitahu ada mau kumpul habis maghrib ini ya. Insyaallah semoga nanti ada lain kesempatan dan waktu kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali. Sekali lagi saya sangat apresiasi, saya sangat senang dengan adanya kajian-kajian seperti ini. Kalau bisa nanti ya lebih banyak lagi kajiannya, lebih dirutinkan. Dan kalian ini punya tugas, kalian kan sudah hijrah ya, sudah jadi orang baik-baik semua insyaallah. Jadilah orang baik yang tidak cukup baik untuk dirinya sendiri saja. Di Polres ini kan masih banyak teman-teman kalian, mereka perlu diajak. Masih banyak yang tidak mungkin belum benar cara ngajinya, panggil mereka, ajak mereka. Jangan baik untuk diri sendiri saja, tapi baiklah dan memperbaiki orang lain. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.